Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami mengenai arbitrase dan ADR, hukum acara arbitrase tradisional, internasional, dan nasional, yang terdiri dari 6 orang, yaitu pertama Maulina Juli Rantika, NIM 2019 20015. Yang kedua Denanda Tira Indriani, NIM 2019 20042. Yang ketiga Bella Fatmawati dengan NIM 2019 20030. Yang keempat Miftahul Huda, NIM 2019 20050. Yang kelima Kartika Okta Fatmala 2019 20059. Yang terakhir yang keenam Optamis Erlando, NIM 2017 20117. Yang pertama hukum acara arbitrase tradisional internasional. A. Hukum yang berlaku untuk arbitrase internasional. Ada beberapa hukum berbeda yang berlaku untuk arbitrase internasional. Hukum tersebut termasuk hukum yang mengatur arbitrase. Bagian A. Hukum yang berlaku untuk manfaat sengketa. Bagian B. Hukum yang berlaku untuk perjanjian arbitrase. Bagian C. Hukum yang mengatur kapasitas para pihak untuk melakukan arbitrase. Bagian D. Dan hukum dari tempat itu dari penegakan putusan arbitrase. Bagian E. Dalam arbitrase internasional adalah mungkin untuk masing-masing undang-undang ini menjadi dari negara yang berbeda. Keputusan hakim bisa disebut hukum acara arbitrase, hukum karyal, atau hukum arbitrase adalah badan peraturan nasional yang menetapkan kerangka umum untuk pelaksanaan arbitrase internasional. Ini hampir selalu terjadi. Hukum kursi arbitrase. Keputusan hukum mengatur hal-hal penting, termasuk prosedur pembatalan putusan arbitrase, alokasi kompetensi untuk memutuskan, tantangan yurisdiksi antara para pengadilan domestik dan pengadilan arbitrase, bantuan peradilan dalam kaitannya dengan konstitusi majelis arbitrase, dasar untuk menantang arbiter, bantuan hukum dalam memerintahkan pengambilan bukti, pemeriksaan peradilan sela jika diizinkan, putusan prosedural majelis arbitrase, ketersediaan, langkah-langkah perlindungan sementara, serta sejauh mana kekuasaan para arbiter. Di antaranya, keputusan hukum biasanya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana arbitrase akan dilakukan. Namun, prosedur arbitrase rinci ditentukan terutama oleh aturan kelembagaan yang berlaku. Setiap negara memiliki miliknya sendiri keputusan hukum yang merupakan bagian dari hukum domestiknya dan dapat ditentukan dimasukkan ke dalam kode acara perdata seperti yang terjadi contohnya di Prancis, hukum arbitrase Prancis, dan Jerman, hukum arbitrase Jerman, atau sebagai undang-undang yang otonom seperti halnya 1996 Undang-Undang Arbitrase Inggris. Lihat juga kamu komentar. Serikat dan total 117 yurisdiksi telah mendasarkan keputusan hukum. Di 1985 hukum model Unsikal
tentang arbitrase komersial internasional, dan itu 2016 versi revisi, dan status modelnya hukum unisitral ini telah menghasilkan tingkat keseragaman yang disambut baik di antara berbagai rumah tangga keputusan hukum, yang meningkatkan kapasitas hukum dan mendorong penggunaan arbitrase internasional oleh pihak komersial untuk penyelesaian sengketa mereka. Yang B, hukum yang berlaku untuk manfaat sengketa atau hukum kontrak. Hukum kontrak atau hukum yang mengatur kontrak adalah hukum substantif yang berlaku untuk kepentingan perselisihan para pihak. Untuk hukum kontrak mengatur keberadaan, validitas, dan interpretasi kontrak utama. Hukum yang seperti itu tidak harus menjadi hukum resmi suatu negara. Para pihak dapat memberdayakan arbiter untuk mempertimbangkan antara hukum seperti penggunaan perdagangan, arbiter umumnya tidak terikat untuk mengikuti jalur konflik hukum konvensional yang disebut pendekatan tidak langsung, meskipun dalam praktek mereka mungkin berdiri dipandu oleh aturan konflik hukum yang diterima secara luas. C. Hukum yang berlaku untuk perjanjian arbitrase itu sendiri. Jika kursi arbiter berada di yurisdiksi yang berbeda dari hukum yang mengatur kontrak, kegagalan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk perjanjian arbitrase dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten di hadapan pengadilan domestik. Yang D. Hukum yang berlaku pada kapasitas para pihak untuk melakukan arbitrase. Konvensi New York sekali lagi memberikan panduan dalam hal ini di pasal 5-1 sebuah yang menetapkan sebagai dasar untuk menolak pengakuan penghargaan dalam kasus di mana pihak ke arbitrasi persetujuan itu berdasarkan hukum yang berlaku untuk mereka di bawah beberapa ketidakmampuan. Dalam hal entitas perusahaan yang merupakan pihak yang biasanya terlibat dalam arbitrase komersial internasional, hukum yang berlaku untuk mereka biasanya hukum negara tempat mereka berdiri. E. Hukum tempat penegak penghargaan atau hukum eksekusi. Putusan arbitrase yang termasuk dalam ruang lingkupnya dapat diberlakukan di hampir semua yurisdiksi di mana pihak yang kalah memiliki aset. Konvensi New York hanya menetapkan kerangka umum untuk menegakkan hukum. Dengan istilah lain, standar minimum yang harus dipenuhi. Namun, orang harus ingat dalam hal ini juga, sebagai aturan umum, pengakuan dan penegakan penghargaan di tangan satunya dan eksekusi aktual terhadap akses debitur. Di samping itu adalah dua proses yang berbeda dan berurutan. Yang pertama diatur oleh Konvensi New York sehubungan dengan hukum acara nasional di negara tempat pengakuan diminta. Sedangkan yang terakhir diatur secara eksklusif oleh hukum nasional negara tempat eksekusi terhadap aset debitur penghargaan dilakukan. Hukum acara arbitrase nasional. A. Permohonan arbitrase. B. Penunjukan arbiter. C. Proses pemeriksaan dan tenggangan waktu yang diperlukan.
Yang A. Permohonan arbitrase. Permohonan arbitrase adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase bani yang diajukan oleh pemohon kepada bani dengan menggunakan peraturan ini berisikan tuntutan pemohon terhadap termohon. Permohonan rekonvensi adalah tuntutan balik yang diajukan termohon terhadap pemohon. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui dua belah pihak. Sebelum berkas permohonan dimasukkan, pemohon harus lebih dulu memberitahukan termohon bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Adapun undang-undang yang tertuang yaitu nomor 39 tentang arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2. B. Penunjukan arbiter. 1. Penunjukan arbiter tunggal yaitu pasal 13 Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua, penunjukan arbiter dalam majelis arbitrase. Pasal 14 Peraturan Badan Arbitrase Internasional Indonesia. Penunjukan arbiter tunggal. Pasal 13 Peraturan Badan Arbitrase Internasional. A. Para pihak harus telah menyepakati dan menunjuk arbiter tunggal dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung setelah para pihak menerima konfirmasi pendaftaran permohonan arbitrase. Yang B. Arbiter tunggal harus ditunjuk dari daftar arbiter atau mediator bani. Tidak boleh merupakan arbiter tidak tetap dan harus telah memiliki pengalaman sebagai ketua majelis arbitrase paling kurang 3 perkara baik di bani dan atau di lembaga arbitrase yang lain. Yang C. Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 belum ada penunjukan arbiter tunggal oleh para pihak, Dewan Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas paling lama 10 hari. Yang D. Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 belum juga ada penunjukan arbiter tunggal oleh para pihak atau para pihak menyerahkan penunjuk tersebut kepada Dewan Pengurus, maka Dewan Pengurus berwenang untuk secepatnya menunjuk arbiter tunggal. E. Korespondensi. Penunjukan arbiter harus dilakukan melalui sekretaris. F. Para pemohon dianggap sebagai satu pihak dalam menunjuk arbiter. Hal mana berlaku secara mutandis pada para termohon. Yang G. Turut termohon dan pihak ketiga yang ditarik atau menarik diri ke dalam arbitrase tidak memiliki hak untuk ikut memilih arbiter. Penunjukan arbiter dalam majelis arbitrase. Terdapat pasal 14 Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang pertama, penunjukan arbiter ke-1 dan arbiter kedua. A. Pemohon dan termohon masing-masing diberikan kesempatan untuk menunjuk seseorang arbiter dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung setelah pemohon atau termohon menerima konfirmasi pendaftaran permohonan arbitrase. B. Penunjukan arbiter ke-1 dan arbiter kedua dibuktikan dengan konfirmasi penerimaan penunjukan dari arbiter yang bersangkutan.
Yang C, jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud A, belum ada penunjukan arbiter oleh pemohon atau termohon, Dewan Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu yang dimaksud paling lama 10 hari. D, jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf C tadi, belum juga ada penunjukan arbiter oleh pemohon atau termohon, atau pemohon termohon menyerahkan penunjukan tersebut pada Dewan Pengurus, maka Dewan Pengurus berwenang untuk secepatnya menunjuk arbiter ke-1 dan arbiter kedua. Yang nomor 2 tadi penunjukan arbiter ketiga. Yang A, arbiter ke-1 dan arbiter kedua secara bersama-sama berhak untuk menunjuk arbiter ketiga. Kesepakatannya harus mencapai penunjukan arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak arbiter ke-1 dan arbiter kedua ditunjuk. Penunjukan arbiter ketiga yang B, penunjukan arbiter ketiga dibuktikan dengan konfirmasi penerimaan arbiter yang bersangkutan. Yang C, arbiter ketiga telah memiliki pengalaman mengenai paling kurang C, arbiter ketiga telah memiliki pengalaman menangani paling kurang 3 perkara sebagai arbiter, baik di BANI dan atau di lembaga arbiter lain. D, jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf A tadi, belum ada penunjukan arbiter ketiga, maka Dewan Pengurus berwenang untuk secepatnya menunjuk arbiter ketiga. Arbiter ketiga menjabat sebagai ketua majelis. Yang E, yang terakhir tadi. Yang ketiga, jika para pihak menyepakati jumlah arbiter 5 orang atau lebih dan dalam hal para pihak tidak memiliki kesepakatan mengenai prosedur penunjukan arbiter, maka arbiter ketiga dan seterusnya ditunjuk oleh Dewan Pengurus dengan memperhatikan usulan dan keberatan para pihak. Yang keempat, korespondensi penunjukan arbiter dilakukan oleh sekretaris. Yang kelima, paling kurang 1 arbiter majelis arbitrase berlatar belakang hukum. Yang keenam, para pemohon dianggap sebagai satu pihak dalam menunjuk arbiter, hal mana berlaku secara mutandis pada para termohon. 7. Tutur termohon dan pihak ketiga yang ditarik atau menarik diri ke dalam arbitrase tidak memiliki hak untuk ikut memilih arbiter. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Perjanjian untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengikuti peraturan yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Pada proses pemeriksaan arbitrase dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini antara lain pemeriksaan dilakukan secara tertutup menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis dan mendengar keterangan dari pihak-pihak. Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Berikut adalah sumber-sumber yang telah kami cari dan kami buat. Terima kasih. Apabila presentasi dari kami terdapat kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.